Pasal ke-23. Ahli surga melihat Allah yang maha suci dan maha pemurah. Surah nomor 75 ya. Ayat 22 sampai ayat 23. Tapi seperti biasa saya akan bacakan dari awal surah. Karena ini hampir kita bahas, sebenarnya bisa saya bahasakan mereview apa yang sudah kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kata Allah, aku bersumpah demi hari kiamat. Maksudnya itu pasti terjadi maknanya. Demi zatku, kata Allah, kiamat pasti terjadi. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku juga bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Pasti hari kiamat akan datang jiwa-jiwa orang yang menyesal. Kenapa dulu saya zina ya, kenapa dulu saya bohong ya, kenapa dulu saya mukul orang ya, nyesal. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya setelah dia mati, dimakan oleh tanah, oleh rayap jasadnya, dia tidak akan kami bangkitkan, kami tidak satukan lagi. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Pastikan sebenarnya kami sangat berkuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Seketika pada hari kiamat nanti Allah akan bangkitkan. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan hadisnya itu. Allah akan turunkan hujan, kata Nabi SAW, yang akan menimpa tulang ekor kalian dan kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya pohon dengan sangat cepat, tiba-tiba jadi besar, utuh semuanya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus menerus. Padahal dia sudah diingatkan ayat demi ayat, hadis demi hadis. Para mubalik, para da'i, para ulama terus mengingatkan, sadarlah, janganlah, tinggalkanlah, kerjakanlah, terus diingatkan. Tapi tetap tidak mau. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ia berkata, bilakah hari kiamat itu terjadi? Benar nggak itu terjadi kiamat? Karena ujung-ujungnya begitu sebenarnya. Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak puasa? Kenapa nggak tutup aurat? Kenapa nggak gini? Kenapa nggak gitu? Sudahlah nanti aja. Sama saja bahasa dia sebenarnya. Menurut Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita adalah dia sama saja mengatakan kiamat itu benar nggak sih terjadi? Lalu Allah ceritakan masalah kiamat. Faida bariqal basar. Pada saat itu mata akan terbelalak karena ketakutan. Pada saat dibangkitkan, baru sadar semua manusia di hadapan matanya terlihat. Wa khasafal qamar, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, semua langit akan menjadi cerah semuanya. Mahsyar akan dihamparkan dan matahari akan sangat dekat, cuma berapa mil sebagaimana sudah pernah kita jelaskan di tanda-tanda atau terjadian kiamat. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari juga bulan dikumpulkan. Kata sebagian ulama tafsir, dikumpulkan adalah disatukan. Bulan dan matahari menjadi satu, ya. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itulah baru manusia berkata, kemana tempat berlari ini? Mau lari kemana? Mahsyar sebuah lapangan yang sangat luas. Kata Nabi SAW, berpasir putih. Dan semua manusia dibangkitkan berada di belakang nabinya. Kalla la wazar. Sekali-kali tidak ada tempat untuk berlindung pada saat itu. Ila rabbika yawma idinil mustaqar. Hanya kepada Tuhan kalianlah pada saat itu tempat untuk kembali. Nggak ada lagi sudah. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan banyak ayat Al-Quran masalah kiamat, langit akan terbelah, kemudian malaikat-malaikat akan memenuhi langit, bagaimana mereka menggiring dan mengawasi manusia pada saat itu dengan jumlah yang sangat banyak. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Pada hari itulah manusia akan diberitahukan apa yang pernah dia kerjakan yang lalu dan apa yang telah dia lalaikan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah. Meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Ada sebuah hadis dia disebutkan, kalau ada orang nanti datang hari kiamat, diberikan kesaksian, ini loh buku amalmu, saya nggak percaya. Ini malaikat yang menyaksikan, saya nggak percaya. Ini tembok, tanah, udara, segala, saya nggak percaya. Siapa yang kau percaya? Diri saya sendiri ya Allah. Allah kunci
Mulutnya, lalu Allah buat semuanya bicara. Matanya bilang iya saya melihat, telinganya bilang iya saya mendengar, tangannya bilang iya saya menjamah, kemaluannya bilang iya saya menyentuh, kakinya mengatakan iya saya melangkah, semuanya. Setelah itu baru dia mengatakan, dalam Al-Quran diceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian ini menjadi saksi buat diri sendiri? Apa jawaban anggota tubuhnya? Antakanallahu alladhi antaka kulla syai'. Allah lah yang telah membuat kami berbicara, yang membuat segala hatunya bisa berbicara. Jadi jangan bodoh teman-teman sekalian. Jangan kita selalu bodoh menganggap kalau mata kita lihat haram, oh berarti saya tidak ada yang tahu, cuma saya sendiri. Nah, gimana cara? Mata itu fasilitas yang Allah kasih, gitu kan? Telinga itu fasilitas yang Allah kasih, dan dia sebenarnya kalau bukan karena Allah sudah tundukkan dan dia bisa bicara, dia akan menghardik kita. Gitu. Kau salah gunakan saya nih, kau akan membuat saya disiksa nanti oleh Allah. Sama dengan sebagian ulama mengatakan makanan dan minuman kalau bisa berbicara, maka dia akan mengatakan kalau orang mukmin, saya berterima kasih, saya bersyukur sama Allah karena saya menjadi bagian dari tubuhmu. Dan kalau dia orang kafir atau fasik, karena sudah terlanjur Allah tundukkan makanan dan minuman itu buat kita, akan berkata, kalau bukan karena takdirnya Allah, saya nggak sudi menjadi bagian tubuhmu. Jangan konyol teman-teman sekalian. Semua anggota tubuh ini tidak ada andil kita sedikit pun di sepotong kulit kita. Di satu lembar bulu alis kita. Apa andil kita di situ? Ada sesuatu. Di gigi kita. Kita cuma tahu pakai sebagai fasilitas. Bagaimana kita tidak sadari kalau ini ada pemiliknya? Hah? Apa andilnya Bapak Ibu sekalian di bulu mata kita satu lembar? Di satu lembar rambut kita? Gak ada sama sekali. Kita sama sekali gak ada. Orang cuma pakai fasilitas. Seperti mobil sudah siap tinggal starter jalan. Bagaimana kita nggak menyadari kalau itu ada pemiliknya? Allah subhanahu wa ta'ala akan memang diminta pertanggungjawaban. Gunakan pada yang diinginkan oleh sang pencipta Allah, maka akan aman. Lanjutannya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi kalau kamu baca Al-Quran, pelajari dalam majelis ilmu, jangan buru-buru selesai. Renungin supaya jadi panduan hidup, difahami. Itu kata Allah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya tanggung jawab kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu hai Muhammad, dan juga orang-orang yang berusaha untuk menghafalnya. Sekarang Bapak Ibu kalau saya sampaikan, saya cuma bicara. Siapa saja di antara Anda kan bisa lakukan hal yang sama. Datang bicara, selesai baca bukunya, sampaikan. Gitu. Tapi yang membuat masuk ke dalam hati setiap orang di antara kita, termasuk saya sendiri sebagai yang menyampaikan ini, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kami yang menanamkan itu dalam hati-hati kalian dan membuat kalian pandai membacanya. Apa yang kita lakukan sebenarnya? Dari mana Bapak Ibu bisa tahu rangkaian kalimat ini? Pasal 23, ahli surga melihat Allah. Hah? Kita bisa melihat dari mana? Kita bisa membaca dari mana? Kita bisa menyusun kalimat ini sehingga terbentuk kalimat bagaimana? Gitu kan? Sampai banyak dalam ayat Al-Quran diceritakan waqtilafi alsinatikum wa alwanikum, di perbedaan kalimat-kalimat kalian, bahasa-bahasa kalian, dan warna kulit kalian, postur tubuh kalian, ada tanda-tanda kebesaran kami. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan tersebut. Maksudnya kata ulama tafsir, kalau ada yang sedang membacakan Al-Quran di hadapan kita, seperti kita membahas sekarang dalam majelis ilmu, atau ada orang sedang membaca dengan terjemahannya, maka dengarkan baik-baik, ambil ilmu di situ. Thumma inna alaina bayana. Kemudian nanti kami menjadi tanggung jawab kami penjelasannya. Kami akan jelaskan itu. Kamu nggak usah khawatir, tinggal belajar, akan sampai nanti pemahamannya ke dalam hatimu. Mudah. Kalla bal tuhibbunal ajila. Tapi sayangnya kalian selalu lebih mencintai dunia. Wa tadarunal akhirah, dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat yang abadi dan kekal. Ujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, gembira, karena hanya patuh saja, hanya beribadah dengan kenikmatannya. Orang beriman juga pakai mobil, alhamdulillah. Orang beriman juga punya rumah, orang beriman juga makan dan minum, orang beriman juga istirahat. Kalau orang beriman itu susah semuanya, itu mungkin lain. Enak kok, nikmat. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya lah mereka akan melihat nanti. Dan ini saksi bahasan kita sebenarnya, ayat 23, 24, 22 sampai 23 dalam buku kita ini. Artinya salah satu fasilitas di surga nanti adalah kita melihat wajahnya Allah yang mulia. Ujuhun yawma idzin basirah, dan wajah-wajah orang kafir, orang fasik pada hari itu muram, gelap,
ketakutan. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Mereka yakin bahwasanya mereka akan ditimpahkan malapetaka yang amat dahsyat. Karena mereka sudah saksikan orang teriak, orang dilemparkan ke api neraka, gemuruh api neraka yang sangat besar. Sebagaimana sudah kita jelaskan semua di bab masalah neraka, masalah itu. Kalla idza balakatit taraqi. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang, jangan tunggu maksudnya. Sekali-kali jangan kalian tunggu pada saat nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Kalau sudah mati, malaikat maut sudah datang lagi proses penarikan, baru mau nyesal. Saya sudah bilang fakta depan mata pasti mati. Dan orang teman-teman sekalian tidak tunggu ruangan ICU baru mati. Ya. Coba di sini yang sudah tahu rumah sakit atau mungkin ada teman-teman kita dokter, berapa ruangan ICU di rumah sakit? 2, 3? Ada rumah sakit punya 10 ruangan ICU? Kenapa jumlahnya sedikit? Berarti orang yang masuk ICU sedikit. Lebih banyak orang yang di luar rumah sakit kan? Jadi jangan mengkhayal nanti saya masuk ICU baru mati. Enggak. Lebih banyak orang mati yang tidak masuk ICU. Banyak. Orang yang lagi cangkul sawahnya, orang yang lagi jalan, ada orang keluar naik bus, satu bus jatuh di jurang, mati seketika, sehat semua. Gak ada hubungan sama ICU itu. Jadi nanti berpikir, oh kalau ada kerabatnya masuk rumah sakit, lagi jenguk orang sakit, oh nanti kalau saya seperti ini baru saya mati. Enggak. Bisa saja kita lebih dulu mati daripada orang yang di ICU itu. Jangan terlalu banyak mengkhayal nih. Coba menutup mata kita dan hati kita dari realita lapangan. Ini nggak bisa ini. Jangan bohongi diri sendiri. Itu upaya syaitan mengelabui kita. Fakta ada Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Kata Allah SWT, Kalla idza balagatit taraqiyah. Jangan sampai tunggu kalau kerongkongan sudah terdesak dengan nafas, ditarik ruhnya. Wakila marraq, dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkanmu? Ada yang bisa tolong kau sekarang? Malaikat akan bilang sama dia. Ya. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin pada saat itu dia akan berpisah dengan dunia. Dia sudah tahu dia akan mati. Wal taffatis saqu bis-saq, dan akan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kata sebagian ulama tafsir dimaksud adalah kalau malaikat maut sudah mencabut ruh karena tegangnya dia, maka kedua betisnya akan menjadi tegang, ya, mengeras. Ila rabbika yauma idinil masaq, dan kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu akan dihalau. Maksudnya di hari kiamat dibangkitkan, akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala saddaqa wala shalla, dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Qur'an dan tidak mau juga mengerjakan salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tapi selalu mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan berlagak dan sombong. Kalau diingatkan, kenapa nggak sholat, kenapa nggak gini? Ya, nggak usah tuh gampang, sombong, ya. Aula laka fa'aula, kecelakaan bagimu hai orang-orang kafir dan orang fasik, dan kecelakaan bagimu nanti. Tsumma aula laka fa'aula, kemudian kecelakaan akan menimpahmu, dan kecelakaan pasti menimpahmu. Sampai 4 kali Allah ulangi. Kata sebagian ulama tafsir, bisa saja di ayat yang sebelumnya, di ayat yang 34 itu untuk dunia, kecelakaan akan datang di dunia untukmu, dan juga kecelakaan akan datang untukmu di akhirat nanti. Ayahsabul insanu an yutraka sudah, apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Alam yakun nutfatan min mani yumna, bukankah dia dulu tadinya setetes mani yang hanya ditumpahkan ke dalam rahim? Bapak yang sudah tahu masalah spermanya yang segumpal, itu isinya ada miliaran sperma kecil. Sperma kecil itulah, ya, yang lebih kecil dari debu yang kita jadi darinya. Dari mana asalnya? Dari situ saja. Apa yang mau disombongkan? Allah jelaskan masalah itu. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian mani itu menjadi segumpal darah lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Semua manusia siapapun kita, mau dia raja, mau dia tukang sampah, mau dia orang miskin, sama saja, semua sama sumbernya. Allah yang membuat beragam macam warna kehidupan itu. Sperma yang kecil, di kepalanya sperma yang lebih halus dari debu, ada lagi inti daripada sperma itu sendiri. Di situ manusia lebih kecil lagi. Kemudian sel telur juga lebih halus dari debu, melengket di rahim. Lalu sperma itu seperti mengetahui ada sinyal. Para ilmuwan cuma mengatakan ini seperti ada perintah rahasia yang
entah dari mana dan sangat cerdas. Sehingga sperma bisa mengetahui di mana sel telur, kemudian berubah. Pada saat bertemu, ekornya sperma akan tercabut, karena kalau tidak dia akan merusak sel telur tersebut. Kemudian yang masuk cuma bagian kepala dan membuka sehingga inti sperma masuk. Dan mulailah menjadi bergerak sel hidup. Kemudian mulai bergerak menjadi gumpalan darah, kata Allah. Thumma kana alaqa. Alaqa ini lebih tepatnya adalah benda yang melekat dan sangat kuat. Karena begitu sperma sudah menemui sel telur, dia akan melekat sangat kuat, gitu. Sangat kuat di dinding rahim. Faja'ala minhu az-zawjaini adh-dhakara wal untha, dan Allah menjadikan dari kejadian seperti itu pasangan laki-laki dan perempuan. Lahir anak perempuan, lahir anak laki-laki, lalu kemudian Allah nanti pertemukan mereka dengan rasa suka, menikah, punya keturunan lagi, begitu terus Allah jadikan ciptaannya. Apa yang kira-kira membuat kita masih memungkiri semua ini? Jelas ada penciptanya. Gitu kan? Kira-kira setelah bahasan-bahasan seperti ini, apalagi yang membuat kita ragu, apalagi yang membuat kita tidak mau beriman? Padahal tinggal mudah, orang beriman itu dimanja loh sama Allah. Tinggal bangun tidur, kerjakan yang diperintahkan, dapat fasilitasnya, selesai, mudah sekali. Dan syaitan itu mudah untuk dilawan, dia gejolakkan, tolak, selesai urusan. Kita kalau mau azan, mau ke masjid, lalu syaitan bisikin, nanti aja, di rumah aja. Enggak, saya nggak mau. Terus syaitannya bisa menjelma. Mau cekik kita, jangan kau ke masjid. Nggak bisa buat apa-apa. Kamu berzina itu begini, itu cantik, itu gagah gini. Nggak, saya nggak mau. Terus mau jadi apa syaitannya? Mau ngapain? Narik celana kita? Nggak bisa buat apa-apa kok. Gampang kan, tinggal tolak, selesai. Dan menolak maksiat ada pahalanya. Mengerjakan ketaatan ada pahala, meninggalkan dan menolak dosa ada pahalanya. Ibadah. Kata Allah SWT di ayat terakhir ayat 40, "Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta." Bukankah Allah yang sudah menceritakan dan memperkenalkan dirinya tadi semua, dia yang menciptakan ini, dia menciptakan itu, dia yang begini, dia yang begitu, semua disebutkan. Itu mampu ya untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Jelas semuanya.